Yo William. Janji Yo untuk membantu Lestari. Gadis berpakaian seksi bernama Lestari itu menundukkan kepalanya lalu berjalan ke arah meja di mana Yo sedang duduk. Semua mata di ruangan itu nyaris tak berkedip melihat seorang pemuda dengan aura yang begitu mendominasi duduk dengan sebelah kakinya di atas meja. Siapa wanita yang sangat galak itu, Paman? Tanya Yo kepada Roger. Ketua. Wanita itu adalah manajer di sini. Dia adalah bawahan dari Bang Ameng, jawab Roger. Moodku saat ini sedang tidak bagus. Kau pergi sebelum aku marah, kata Yo sambil mengibaskan tangannya. Sang manajer tidak langsung beranjak. Sebaliknya dia terlebih dahulu memandang ke arah Roger. Setelah Roger memberi tanda bahwa dirinya memang harus pergi, barulah wanita itu berlalu meninggalkan tempat itu. Kini di meja yang memiliki 4 kursi itu, Lestari telah disuruh duduk oleh Yo. Sedangkan Namora dan Roger hanya berdiri saja di belakang pemuda tersebut. Kau, Lestari, mengapa bisa sampai bekerja di sini? Tanya Yo. Lestari ini adalah sahabat Tiara sejak kecil. Lestari ini juga adalah salah satu gadis yang mendampingi Yo ketika itu untuk menghadiri pesta penyambutan kebebasan Tigor dari penjara bersama dengan Tiara. Ceritanya panjang, Yo. Jika punya pilihan, aku juga tidak mau bekerja di sini dan merelakan tubuhku dijamah oleh orang lain, jawab sang gadis berpakaian seksi itu sambil menunduk. Setiap segala sesuatunya, pasti ada penyebab. Jika tidak bisa menjelaskan secara panjang lebar, kau bisa mempersingkat. Sebelum menjawab pertanyaan dari Yo, terdengar suara nafas berat dari gadis itu. Namun, tidak selamanya dia hanya diam saja. Dia harus menjawab pertanyaan dari Yo ini. Karena, dia tahu siapa pemuda yang duduk di seberang meja tempatnya duduk itu. Dan, seberkuasa apa pemuda itu? Ayahku telah berutang di pusat hiburan Gemerlap Malam. Dia kalah dalam berjudi. Bahkan sampai 300 juta rupiah. Aku terpaksa harus bekerja keras untuk membayar hutang ayahku tersebut. Orang-orangnya Irfan memberikan waktu selama 10 bulan. Jika tidak, maka rumah, dan seluruh isinya akan disita oleh mereka. Jika tidak mencukupi, maka aku juga akan ditarik ke pusat hiburan Gemerlap Malam untuk menjadi pelayan pemuas nafsu. Beruntung aku sempat berkenaan dengan Paman Ameng. Awalnya dia tidak mengizinkan aku bekerja di sini. Namun, setelah aku merengek, maka dia mengizinkan juga. Dan, aku sudah 3 bulan bekerja di sini, jawab Lestari apa adanya. Hembusan nafas berat dengan kuat dihempaskan oleh Yo. Baru saja beberapa bulan dia tidak di sini, namun perubahan di kota ini sudah sangat pesat. Sudah berapa juta rupiah yang kau bayar kepada orang-orang dari kota Kemuning ini? Tanya Yo. Sudah 60 juta, Yo. Jawab Lestari. Kau pulang saja. Besok aku akan datang ke rumahmu. Aku akan membantumu menyelesaikan tunggakan hutang keluargamu, kata Yo sambil mengeluarkan ponselnya. Lalu, dia segera mengirim pesan kepada Ameng agar menyuruh orang-orangnya di pusat hiburan ini untuk mengantar Tiara kembali ke kampung Indrasakti. Berjarak 15 menit, 3 orang lelaki menghampiri meja tempat Yo tadi. Mereka membungkuk di hadapan pemuda itu kemudian menyampaikan maksudnya. Salam untuk Anda, Ketua.
Bang Ameng meminta kami untuk mengantar Nona Lestari. Mohon diizinkan, kata mereka dengan hormat. Pulanglah Lestari. Besok aku akan ke rumahmu. Jangan khawatir. Aku pasti akan membantumu, kata Yo sambil tersenyum seolah-olah senyuman itu memberikan nafas baru kepada Lestari. Duduklah Paman Roger dan kau Namora. Aku tidak betah seperti ini, kata Yo mempersilahkan Roger dan Namora agar duduk. Terima kasih, Ketua. Mereka berdua lalu duduk. Kini, sepeninggal Lestari, dua orang wanita langsung berjalan menuju meja mereka dengan membawa nampan berisi minuman dan makanan. Tadinya kedua wanita itu hendak duduk menemani mereka minum. Namun, buru-buru dilarang oleh Yo. Karena kehadiran mereka tidak diinginkan, mereka pun akhirnya pergi meninggalkan ketiga orang tersebut. Ternyata sudah sejauh ini mereka melakukan bisnis mereka, kata Yo merujuk kepada bekas orang-orang geng kucing hitam yang dimotori oleh keluarga Miller. Benar, Ketua. Sebenarnya kami sudah membahas masalah ini, dan akan memberitahu semuanya kepada Anda. Namun, atas beberapa pertimbangan dari Bang Tigor, maka kami mengurungkan niat kami untuk melaporkan semuanya. Ini karena, ketika itu Anda baru saja masuk university. Jadi, kami tidak ingin pendidikan Anda terganggu dengan kabar ini, kata Roger. Aku tidak menyalahkan siapapun dalam hal ini. Walau bagaimanapun, bisnis mereka adalah urusan mereka. Selagi tidak mengusik kita, biarkan saja mereka menjalankan bisnisnya. Hanya saja, jika mereka mengusik kita, maka sudah pasti aku akan melakukan tindak balas 2 kali lipat dari yang mereka lakukan. Dan itu sangat sepadan. Lalu, apa rencana Anda, Ketua? Tanya Roger pula. Aku akan tetap di negara ini. Aku akan menunggu honor di sini. Salah satu dari kami harus ada yang tewas. Jika tidak, permusuhan antara keluarga Miller dan William tidak akan pernah berakhir. Saat ini hanya ada 2 orang saja penerus dari keluarga Miller ini. Yang satunya adalah Alban. Namun, Alban ini telah berada dalam pengawasanku. Tinggal honor Miller ini saja. Yang paling berambisi untuk menuntut balas terhadap kekalahan yang mereka derita di negara abjad adalah honor Miller ini. Yang bisa aku lakukan hanya menunggu. Aku tidak ingin memulai. Jika dijual, maka akan aku borong, kata Yo. Dia lalu menenggak isi gelasnya hingga tandas. Karena tidak terbiasa meminum minuman yang mengandung alkohol, maka wajahnya sungguh sangat merah ketika ini. Ah, minuman apa ini, Paman? Aku tidak suka, kata Yo sambil mendorong gelas anggur miliknya jauh-jauh. Yo lalu mencoba mengatur pernafasannya. Dan dia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ini pasti tidak baik untuk kesehatan, pikirnya dalam hati. Jangan diminum Namora. Minuman ini tidak mendatangkan faedah kepada tubuh, kata Yo kepada Namora. Namora mengangguk saja. Dia juga tahu bahwa minuman mengandung alkohol tidak baik untuk tubuh. Bahkan, dia juga tidak merokok. Sama seperti Tigor dan Rio yang juga tidak merokok. Ketua, apakah Anda sudah mabuk? Tanya Roger. Yo melambaikan tangannya. Dia lalu merogoh sebuah kotak kecil di dalam sakunya. Kotak tersebut sama besarnya dengan kotak Revone. Mengeluarkan sebutir pil sebesar isi kacang tanah lalu menelannya. Tidak ada alkohol yang bisa membuatku mabuk.
Bahkan racun pun akan segera tawar dengan obat racikanku ini, kata Yo lalu menyerahkan sebutir kepada Roger. Roger menerima pemberian dari Yo lalu menelannya. Ajaib. Perasaan mabuk yang tadi dia rasakan berangsur hilang. Bahkan dia sanggup menghabiskan 2 botol anggur sekaligus tanpa berhenti. Ini sih gila beneran, kata Roger dalam hati. Untuk anggur tua yang sudah berusia lebih dari 60 tahun tersebut, menghabiskan 1 botol saja sudah membuat puyeng. Apalagi 2 botol sekaligus. Dan ajaibnya, dia masih belum merasakan pusing. Ini benar-benar obat yang bagus. Ketua, saya akan mengantar Anda ke Tower Hotel. Jika Anda ingin menginap, maka Anda bisa menginap. Tower Hotel terletak tidak jauh dari gang kumuh ini. Dan itu adalah salah satu dari proyek milik Anda yang telah selesai dan sudah beroperasi. Tuan Ryan, Rico dan Daniel yang meresmikan pengoperasian hotel tersebut, kata Roger. Baiklah. Mari Paman. Ajak Yo. Mereka bertiga lalu berangkat meninggalkan lantai 3 pusat hiburan itu untuk segera menuju ke penginapan. Gagal sudah kegilaan Yo yang ingin mencoba menjadi gelandangan bersama dengan Namora. Bersambung. Episode sebelumnya. Bertemu dengan Roger. Episode berikutnya. Semakin rumit urusan Yo. William. Semakin rumit urusan Yo. Pagi-pagi sekali, Roger yang memang tidak kembali ke Dolok Ginjang telah menunggu di lobi hotel ketika Yo dan Namora turun dari lantai atas, lalu berjalan menuju lobi hotel. Setelah berpesan kepada resepsionis hotel bahwa kamar tempat dia beristirahat tadi malam tidak boleh disewakan kepada orang lain, barulah Yo berangkat bersama dengan Roger dan Namora ke kampung Indra Sakti untuk memenuhi janjinya kepada Lestari. Ketua, apakah Anda ingin sarapan terlebih dahulu? Tanya Roger. Tidak perlu Paman. Aku hanya ingin segera ke rumah Lestari. Aku ada janji untuk membantu keluarganya untuk melunasi semua hutangnya kepada orang-orang dari geng kucing hitam, tolak Yo kepada menantu Lalah tersebut. Baiklah, Ketua. Mari silahkan. Ajak Roger. Mereka bertiga lalu berangkat menuju ke kampung Indra Sakti melalui jalan pintas. Di sepanjang jalan, Yo hanya melihat ada banyak perkebunan kelapa, karet maupun kelapa sawit. Sesekali dia melihat anak-anak sebaya dengannya membawa cangkul dan peralatan pertanian lainnya. Mereka tampak bahagia dan bercanda ria bersama gadis-gadis yang menjadi teman seperjalanan mereka menuju ke ladang masing-masing. Apa yang Anda lamunkan, Ketua? Tanya Roger yang memandang dari kaca cermin di depannya. Tidak ada, Paman. Aku hanya iri melihat mereka-mereka itu. Ada sesuatu yang tidak dapat aku miliki seperti yang mereka punya. Yaitu, keceriaan, kebebasan, tanpa kekangan. Aku berusaha membebaskan diriku. Terkadang aku bertingkah seperti orang kurang waras hanya untuk sebuah kesenangan. Tapi, itu semua palsu. Memang tidak ada aturan tertulis bahwa aku tidak boleh begini dan begitu. Namun, aku tidak bisa tinggal diam saja ketika keluargaku dalam ancaman. Bahkan, orang-orang yang aku sayangi juga terancam. Jawab Yo seperti sedang mencurahkan seluruh unek-unek yang ada di dalam hatinya. Semua orang yang terlahir di dunia ini memiliki jalan hidupnya, takdirnya, dan beban tanggung jawab yang harus dia pikul. Biarkan mengalir seadanya. Karena, walau bagaimanapun,
Kita adalah pemeran dari sebuah skenario yang telah digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Siapalah kita ini untuk terlalu banyak mengeluh? Jadi, terimalah dengan penuh kesyukuran. Namun, pasrah saja tidak boleh tanpa adanya usaha. Percayakan dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Semuanya pasti akan indah pada waktunya. Paman Roger benar. Semuanya butuh usaha. Antara nasib dan takdir itu berbeda. Aku bisa membantumu, Yo. Kata Namora tiba-tiba. Maksudmu? Yo balik bertanya. Aku tahu kau sangat mencintai Tiara. Aku juga akan bahagia untuk kebahagiaanmu. Maksudku begini. Bagaimana jika kita tukar posisi? Tanya Namora serius. Maksudmu? Apakah kau sanggup menjadi Yo William? Kau akan dibenturkan dengan urusan yang sangat pelik. Aku khawatir kau akan menjadi sasaran orang-orang dari keluarga Miller. Lagi pula, mereka semua tahu bahwa kau adalah Namora putra Paman Tigor. Apalagi geng kucing hitam, kata Yo menolak. Kan ada ini. Kata Namora sambil menunjukkan masker hitam berlambang kucing. Hahaha. Kau sangat pintar. Baiklah. Setelah kita menyelesaikan urusan keluarga Lestari, aku akan melepaskan identitasku dan akan berangkat ke Kuala Nipah. Tunggu aku Tiara. Kata Yo sambil mengepalkan tinjunya sebagai tanda bahwa dia sangat bersemangat ketika ini. Kampung Indra Sakti. Kedatangan Yo ke rumah milik Lestari ternyata sudah ditunggu-tunggu oleh keluarga tersebut. Dan ini terlihat ketika baru saja mobil yang dikendarai oleh Roger, Namora dan Yo tiba di halaman rumah tersebut. Mereka langsung menyambut kedatangan mereka dengan sangat gembira. Ketika Yo keluar dari mobil, Lestari langsung menyambut kedatangan Yo bagaikan seorang pangeran. Terlebih lagi orang tua Lestari. Mereka sudah mengetahui tentang identitas pemuda itu. Dulu, Yo pernah memberikan kalung berlian yang sangat mahal untuk Lestari ketika mereka mengunjungi kota Kemuning. Akhirnya kau datang juga, Yo. Kata Lestari dengan senyum yang mengembang di bibirnya. Kau adalah sahabat Tiara. Berarti kau juga adalah sahabatku. Aku tidak akan pernah bisa melihat sahabatku dalam kesusahan. Selagi aku mampu, aku akan berusaha untuk membantumu, ujar Yo yang juga ikut tersenyum. Silahkan masuk ke rumah reyot kami ini, Tuan Muda. Kata ayah Lestari dengan ramah. Oh, iya tentu. Terima kasih, Paman. Kata Yo sambil menunduk hormat. Maafkan jika gubuk kami ini tidak nyaman untuk Anda. Harap Tuan Muda bisa nyaman di sini. Ini jauh lebih baik daripada ketika saya berumur 8 tahun dulu di Mountain Slope. Saya bisa menyesuaikan diri, ujar Yo. Mereka lalu segera memasuki rumah milik Lestari dan duduk di atas tikar yang terbuat dari anyaman pandan. Tak lama setelah itu, dari arah belakang datang Ibu Lestari membawakan minuman, dan mereka pun akhirnya mengobrol ringan sampailah pada titik dari maksud kedatangan Yo ke rumah milik keluarga itu. Lestari. Sejujurnya aku tidak bisa berlama-lama berada di rumahmu karena alasan tertentu. Setelah ini, jika ada yang bertanya denganmu tentang diriku, maka jangan katakan bahwa kau mengenalku. Ini demi keselamatanmu. Ketahuilah bahwa aku memiliki saingan dan musuh dalam dunia bisnis. Jadi, aku harap kau bisa menjaga bicaramu. Untuk Paman. Aku harap setelah ini Paman jangan bersentuhan lagi dengan geng kucing hitam. Mereka itu adalah ular.
Paman akan dibelit oleh mereka. Aku hanya bisa membantu 1 kali saja, kata Yo lalu menyerahkan selembar cek berisi 300 juta rupiah kepada Lestari. Ini adalah bantuan yang aku janjikan kepadamu semalam. Aku berharap kau jangan lagi bekerja di klub elit itu. Jika kau masih nekat, maka aku tidak akan sudi lagi menganggapmu sebagai sahabat. Bekerja di sana bukanlah hal yang baik untukmu. Aku juga akan menutup klub elit itu. Hanya untuk merusak orang-orang saja. Aku sangat berterima kasih kepadamu, Yo. Hanya Tuhan saja yang bisa membalasnya, kata Lestari dengan mata berkaca-kaca. Ya sudah, jika begitu, aku mohon diri dulu. Kata Yo lalu bangkit berdiri dari duduknya. Sementara itu, Roger dan Namora sudah mendahului ke dalam mobil setelah mendapat izin dari Yo. Setelah bersalaman dengan orang tua Lestari, Yo pun akhirnya melangkah menuju pintu. Baru saja dia selesai memakai sepatunya dan berjalan beberapa langkah ke arah halaman, tiba-tiba Lestari berlari ke arahnya lalu berlutut di tanah. Apa yang kau lakukan, Lestari? Tanya Yo heran. Aku tidak tahu harus mengatakan apa-apa lagi. Kata-kata terlalu sulit untuk mengungkapkan rasa terima kasihku. Sudahlah, Lestari. Ayo bangun. Pinta Yo sembari membantu Lestari untuk bangun. Yo, aku tahu bahwa setelah ini, kita mungkin akan jarang bertemu. Andai bertemu pun, mungkin akan saling berpura-pura tidak kenal, kata Lestari lalu memeluk Yo erat-erat sehingga pemuda itu menjadi gelagapan. Lama juga mereka berpelukan hingga 1 unit becak motor berhenti di pinggir jalan. Dan ketika itu, keluarlah seorang gadis cantik berpenampilan sederhana membentak ke arah mereka. Kau memang sialan, Yo. Pantas saja kau mengutarakan banyak alasan kepadaku. Dan kau Lestari. Kau adalah seorang sahabat yang menikam sahabatnya dari belakang. Tiara. Gumam Yo dan Lestari secara bersamaan. Tidak, Tiara. Kau salah faham. Semuanya tidak seperti yang kau lihat. Kata Yo lalu berlari ke arah Tiara. Namun terlambat. Tiara sudah naik kembali ke becak motor yang tadi dia tumpangi lalu segera melaju meninggalkan depan rumah milik keluarga Lestari. Bersambung. Episode sebelumnya. Janji Yo untuk membantu Lestari. Episode berikutnya. Tiara merajuk. Tiara merajuk. Yo berhenti dari larinya ketika dia tidak mampu mengejar laju becak motor yang membawa Tiara kembali ke Kuala Nipah. Awalnya Tiara yang merasa galau membutuhkan teman curhat. Dia yang semalaman susah memejamkan mata, akhirnya memutuskan untuk berangkat keesokan harinya ke rumah sahabatnya, yaitu Lestari. Namun, ketika dia tiba di depan rumah sahabatnya itu, bukan teman curhat yang dia dapat. Malah, rasa sakit hati yang dapatkan. Dia melihat Yo, pemuda yang dia cintai malah berada dalam pelukan sahabatnya sendiri. Dengan perasaan yang campur aduk, dia memilih untuk langsung pulang ke Kuala Nipah daripada mendengarkan penjelasan dari Yo terlebih dahulu. Yo, maafkan aku. Aku tidak menyangka akan jadi begini. Lestari tampak merasa sangat bersalah atas kejadian itu. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa ungkapan rasa terima kasihnya malah menjadi bencana bagi persahabatan mereka. Malah, bisa menghancurkan hubungan Yo dan sahabatnya itu. Tidak apa-apa, Lestari. Boleh aku meminta tolong? Tanya Yo dengan lemas. Apa itu, Yo?
Tolong tinggalkan aku. Aku butuh sendiri dulu saat ini. Baiklah. Aku tidak akan mengganggumu. Maafkan aku, Yo. Kata Lestari sebelum dia pergi meninggalkan pemuda itu sendirian. Sementara itu, Namora dan Roger juga tampak memberi ruang kepada Yo untuk sendirian. Mereka sengaja tidak ingin mengganggu pemuda yang sedang galau itu. Karena, kalau dia marah, bisa babak belur mereka nantinya. Paman Roger, tolong antar Namora pulang. Aku ingin sendirian. Jangan khawatirkan aku. Aku bisa menjaga diri, kata Yo lalu bangkit dari duduknya di tanah kemudian melangkah pergi. Anda mau kemana, Ketua? Tanya Roger. Kemana saja? Aku terlalu lelah. Terus waspada. Sewaktu-waktu, aku akan mengumpulkan kalian semua di kota Kemuning. Mendengar perkataan dari Yo ini, Roger dan Namora hanya bisa mengangkat pundaknya saja. Mau bagaimana lagi? Apa kau yakin ketua akan baik-baik saja, Namora? Tanya Roger kepada pemuda berwajah dingin itu. Aku mengenalnya, Paman. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia itu sangat cerdas. Tidak ada masalah yang tidak bisa dia bereskan. Maupun itu masalah taktik, atau kekerasan, jawab Namora. Sedikitpun pemuda itu tidak mengkhawatirkan keadaan Yo. Kali ini berbeda, Nak. Ini bukan urusan taktik, siasat ataupun kekerasan. Ini adalah urusan perasaan. Yo ini mungkin bisa memenangkan banyak persaingan di dunia bisnis. Namun, untuk urusan wanita, dia baru pemula. Percuma saja, Paman. Kita tidak akan bisa menolong. Malah akan memperkeruh keadaan. Baiklah. Apa kau ingin kembali ke kota Kemuning atau ke kota Batu? Tanya Roger. Ke kota Batu saja. Aku tidak ingin merepotkan Paman. Sekalian Paman nanti kembali ke Dolok Ginjang. Ayo Paman antar. Ajak Roger. Kedua lelaki beda usia itu pun meninggalkan pinggir jalan di dekat rumah Lestari setelah Yo tidak lagi terlihat. Seorang gadis baru saja turun dari becak motor tumpangannya. Dengan mata sembab, dia langsung berlari meninggalkan sopir becak tersebut setelah terlebih dahulu membayar ongkos. Lelaki parubaya yang menjadi sopir becak motor itu hanya menghela nafas saja sambil geleng-geleng kepala melihat gadis itu. Jelas dia tahu permasalahannya. Namun, dia tidak ingin ikut campur dalam urusan anak-anak. Baginya, yang penting dia dapat penumpang. Dengan begitu, bisalah dia memberi uang belanja untuk sang istri yang menunggu di rumah. Sementara itu, gadis yang tidak lain adalah Tiara itu langsung mendorong pintu, kemudian tanpa berkata apa-apa lagi, langsung saja nyelonong masuk ke kamar dan menghempaskan dirinya ke atas ranjang miliknya. Hal ini tentu saja membuat ibunya merasa heran. Aku benci sama kamu, Yo. Rintih Tiara sambil memukul bantal. Sejenak dia menghentikan tangisnya. Dia beringsut bangkit lalu menggapai sesuatu yang terletak di meja kecil yang berada di dekat tempat tidurnya yang ternyata adalah bingkai foto. Di dalam bingkai foto tersebut, terlihat foto seorang pemuda tampan sedang duduk di tunggul kayu pinggir pantai sambil tersenyum. Prang! Terdengar suara kaca dibanting ke lantai. Kini tampak bingkai foto tersebut berantakan di lantai. Tiara membungkuk mengambil lembaran foto tersebut dengan niat ingin merobeknya. Namun belum lagi dia melaksanakan niatnya,
Tangannya dipegang dengan lembut oleh seorang wanita parubaya yang ternyata adalah ibunya. Ternyata anak ibu sudah gadis sekarang, kata wanita itu sambil tersenyum. Ibu. Tiara tampak tergagap. Dia merasa sangat malu sekali ketika pandangan mereka saling bertemu. Mengapa, anakku? Tanya sang ibu sambil mandang ke arah foto yang berada di tangan Tiara. Bukankah itu adalah Yo? Mengapa kau begitu marah terhadap pemuda itu? Bukankah kalian bersahabat baik? Baik apanya? Dia itu adalah orang brengsek. Aku sangat membencinya, Bu. Benci. Maksud Tiara. Anak gadis ibu terlihat sangat gugup. Apakah kau memiliki hubungan khusus dengan anak orang kaya itu? Tanya sang ibu sambil membelai rambut putrinya. Dia sangat menyebalkan. Pertama dia mengatakan alasan yang tidak masuk akal kepadaku. Setelah itu, aku malah melihatnya berpelukan dengan Lestari, ujar Tiara mengadukan semuanya kepada sang ibu. Terkadang, mata ini bisa saja menipu. Mengapa kau tidak meminta penjelasan kepada Yo dan Lestari? Aku tidak butuh penjelasan. Semuanya sudah sangat jelas. Seperti yang ibu katakan tadi. Seringkali mata ini menipu pemiliknya. Kau berteman baik dengan Lestari sejak kecil. Keluarga mereka juga masih terhitung bersaudara dengan keluarga kita. Apa kau yakin bahwa Lestari seperti itu? Mungkin aku salah. Tapi tetap saja aku kesal dengan Yo. Dia sudah menyakiti hatiku 2 kali. Tiara tidak mau tahu. Pokoknya aku tidak mau lagi bertemu dengannya. Merasa sok ganteng. Benci. Hahaha. Dasar anak ingusan. Pergi mandi sana. Lihat wajahmu itu. Sama seperti jeruk purut busuk. Kata sang ibu lalu melenggang keluar meninggalkan kamar sang putrinya semata wayang itu. Ibu. Baru saja kemarin mengatakan bahwa aku cantik. Sekarang sudah beda lagi ceritanya. Mandi kataku. Setelah itu, bantuin ibu menjemur ikan asin. Kau tidak akan kenyang dengan rasa sakit hatimu itu. Jika memang dia benar-benar merasa tidak bersalah, dia pasti akan datang ke rumah ini untuk meluruskan masalah kalian, kata sang ibu. Biarkan saja dia datang. Aku tidak akan mau bertemu dengannya. Lama dia pergi, tidak ada kabar. Aku setiap hari menunggu kabar dari dirinya. Sekalinya dia kembali ke kampung ini, malah bikin sakit hati saja. Kalau dia ingin bertemu saja dengan hantu laut. Kata Tiara sambil mencapai handuk lalu bergegas menuju ke kamar mandi. Dia perlu mengguyur tubuhnya dengan air, agar bisa sedikit mendinginkan isi kepalanya yang saat ini sedang mendidih. Bersambung. Episode sebelumnya. Semakin rumit urusan Yo. Episode berikutnya. Usaha Yo membujuk Tiara. Yo William. Usaha Yo membujuk Tiara. Siang yang begitu terik terasa membakar kulit. Sebagian orang yang memang merasa tidak memiliki kepentingan, terasa sangat enggan untuk keluar dari rumah. Bagi mereka, mereka lebih baik berdiam diri di rumah. Atau, duduk di bawah pohon rambutan atau pohon mangga yang terdapat di belakang rumah mereka. Namun anehnya, ada saja seorang pemuda yang nekat berjalan di bawah terik matahari yang siap memanggang kulit tubuh tersebut.
Pemuda yang tidak lain adalah Yo William itu terus saja berjalan menuju ke perkampungan Kuala Nipah yang dijangkakan bahwa dia akan tiba di sana sore menjelang senja. Itu pun kalau dia tidak berhenti. Kemeja putihnya telah basah oleh keringat. Bahkan, kini kemeja tersebut sudah berubah menjadi sedikit kecoklatan karena daki. Namun semuanya seperti tidak dihiraukan olehnya. Saat ini otaknya benar-benar sudah sangat kacau oleh kejadian yang tidak pernah dia bayangkan akan seperti itu. Terbukti, dia punya uang yang cukup untuk menyewa taksi atau minimal menumpang becak motor. Tapi yang mengherankan, mengapa dia berjalan kaki? Pasti ada yang salah dengan otak pemuda ini. Tepat di tikungan yang menuju ke Kuala Nipah, Yo William yang masih saja menunjukkan kegalauannya dicegat oleh 4 orang pemuda yang tampak sedang duduk-duduk di sana sambil meminum minuman yang memabukkan. Sekilas tampak minuman itu seperti susu. Tapi itu bukanlah susu, melainkan tuak. "Hei Lae, mau kemana kau?" tanya salah satu dari keempat orang pemuda yang duduk di bawah sebatang pohon mangga di tikungan tersebut. "Aku mau ke Kuala Nipah, Bang," jawab Yo. "Punya uang kau Lae? Minuman kami kurang. Atau, kau mau minum bersama-sama?" tanya orang itu lagi. Yo tidak banyak bertanya. Karena baginya yang terpenting adalah segera tiba di Kuala Nipah. Dia merogoh sakunya secara acak lalu kini di tangannya terlihat 2 lembar uang Rp50.000. "Ini, Bang," kata Yo menyodorkan uang tersebut. "Hanya segini uangmu. Mana cukup ini?" bentak lelaki yang satunya lagi. "Abang mau atau tidak?" tanya Yo yang mulai merasa emosi. "Tambah lagi lah. Ini mana cukup. Jika tidak mau, maka aku tidak ada lagi. Aku permisi," kata Yo lalu segera hendak meninggalkan tempat itu. "Tidak ada uang, maka tidak boleh lewat." "Bang, aku sudah memberikan. Tapi kau menolak. Jangan paksa aku meminum darahmu," ancam Yo yang kini sudah terlihat memerah matanya. "Nantang kau ya? Anak mana kau?" tanya lelaki itu berusaha untuk memegang kerah baju milik Yo. "Krak! Arf! Tanganku!" teriak lelaki itu sambil mengibaskan tangannya yang terkilir akibat dipelintir oleh Yo. "Sekali lagi. Jangan paksa aku meminum darah kalian." Yo segera berlalu. Wus! Prak! Tampak orang yang berada di belakang melemparkan teko kosong ke arah Yo yang membelakangi mereka. Namun, enak saja Yo mengangkat sebelah kakinya ke belakang. Dan hasilnya, teko kosong itu berhasil dia tendang dan kembali kepada si pelempar tadi hingga mengenai wajahnya. Keluh lelaki itu. Seketika dia merasakan wajahnya seperti ditampar oleh tangan besar. "Ini uang yang tadi. Gunakan untuk berobat. Jika kurang, kau bisa mencariku di Kuala Nipah. Tanyakan kepada orang-orang di sana siapa Yo murid Tengku Mahmud," kata Yo sambil melemparkan 2 lembar uang Rp50.000 tadi. Keempat lelaki itu membelalakkan matanya begitu mendengar nama yang disebutkan oleh Yo tadi. Siapa yang tidak mengenal Tengku Mahmud? Hanya mencari penyakit saja jika mereka berani mencari orang tua aneh yang berbuat sesuka hatinya tersebut. Jangankan mereka. Tigor saja dibikin babak belur oleh orang tua aneh yang selalu dipanggil dengan sebutan Maha Guru tersebut. Hampir pukul 6:30 sore, Yo pun akhirnya tiba juga di Kuala Nipah. Rasanya,
Betis pemuda itu sudah sampai di paha. Tapi semuanya tidak dia pedulikan. Baginya yang penting adalah, segera ke rumah Tiara. Ini demi meluruskan kesalahpahaman yang terjadi pada pagi menjelang siang tadi. Saat ini Yo sudah tiba di depan rumah gadis tersebut. Dengan menarik nafas pasrah bahwa dia akan didamprat oleh gadis itu, dia lalu mengetuk pintu rumah. Baginya, biarkan saja dia dimarahi oleh gadis itu. Asalkan dia bisa meluruskan kesalahpahaman agar tidak berlarut-larut. Tok, tok, tok. Siapa di luar? Terdengar suara orang bertanya dari dalam. Bu, ini saya, Yo. Saya ingin bertemu dengan Tiara. Jawab Yo dari luar. Sebentar ya nak. Lalu pintu rumah berdinding papan tersebut pun terbuka dan dari dalam kelihatan sosok wanita paruh baya yang diketahui adalah Ibu Tiara. Nak Yo. Mengapa keadaanmu sungguh sangat mengenaskan seperti ini? Tanya wanita itu. Tidak apa-apa Bu. Yo hanya sedikit lelah. Oh ya. Apakah Tiara ada Bu? Tiara ada. Sebentar ibu panggilkan. Yo hanya mengangguk saja dan duduk di ruang tengah rumah tersebut. Tiara. Bangun nak. Yo datang mencarimu. Tidak ada jawaban dari sang gadis. Mungkin dia masih merajuk. Tiara. Apakah kau tertidur? Tiara tidak tidur. Hanya saja, Tiara tidak ingin bertemu dengan Yo itu. Suruh saja dia pulang Bu. Terdengar jawaban dari dalam kamar. Tiara. Tidak baik seperti itu, nak. Temuilah Yo itu. Mungkin ada sesuatu yang ingin dia jelaskan kepadamu. Aku tidak mau. Pokoknya aku tidak mau Bu. Tegas Tiara yang tetap tidak ingin bertemu dengan Yo. Mendengar jawaban dari anak gadisnya itu, Ibu Tiara hanya mengangkat bahu lalu segera berjalan kembali ke ruang tengah di mana Yo tadi sedang duduk. Saya sudah mendengar, Bu. Saya hanya ingin meluruskan kesalahpahaman. Saya bukan ingin meminta maaf. Karena, tidak ada yang perlu dimaafkan. Saya hanya ingin meluruskan kesalahpahaman. Namun, jika saya tidak dihargai, maka saya akan pergi. Kata Yo lalu segera bangkit dari tempat duduknya. Pergi saja jika ingin pergi. Aku kan memang tidak ada artinya untukmu. Terdengar jawaban dari dalam. Mendengar ini, Yo hanya menarik nafas. Dalam hatinya dia berkata, apa maunya wanita ini? Mengapa sungguh sulit untuk dimengerti? Ujuklah Tiara, Yo. Ibu masih ada pekerjaan. Harapan ibu, yang sabar ya nak. Kata sang ibu lalu segera kembali ke belakang untuk menyelesaikan pekerjaannya yang tertunda akibat kedatangan pemuda itu tadi. Iya Bu. Jawab Yo lalu keluar dari rumah untuk menuju ke bagian samping rumah tersebut dan berhenti tepat di depan jendela kamar Tiara. Tiara. Kau jangan marah kepadaku. Semuanya tidak seperti yang kau sangka. Aku dan Lestari tidak memiliki hubungan apa-apa. Aku harap kau bisa mempercayaiku. Semuanya sudah jelas. Aku tidak membutuhkan alasan apa-apa lagi, jawab Tiara yang masih saja berada di dalam kamarnya. Aku harus bagaimana untuk membuatmu percaya bahwa aku memang tidak memiliki hubungan khusus dengan Lestari. Aku itu tadi hanya membantu keluarganya untuk melunasi hutang mereka dengan orang-orang dari kota Tasik Putri. Sebagai ungkapan rasa terima kasih, Lestari lalu memelukku. Dan kau menikmati pelukan itu kan? Sergah Tiara. Aku tidak.
Kau cobalah sedikit saja mempercayaiku. Kau tahu, selama 6 bulan ini aku terus menunggu kedatanganmu. Tapi setelah bertemu, hanya rasa sakit yang aku dapat. Aku tidak perlu mengatakan secara rinci. Karena, kau pasti tahu di mana kesalahanmu. Iya, aku tahu. Tapi beri aku sekali lagi kesempatan. Aku ingin tiaraku yang dulu. Tidak ada yang lebih membahagiakan daripada menemukan kembali tiaraku yang dulu. Yang sangat menyayangi diriku, kata Yo sambil mengeluarkan jurus rayuan pamungkasnya. Semua pasti berubah seiring berjalannya waktu. Kau juga berubah. Aku juga berubah menurut keadaan, jawab Tiara. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan oleh Yo. Dia hanya berdiri saja di depan jendela yang tertutup rapat itu dengan harapan bahwa Tiara akan membuka pintu tersebut dan melihat dirinya. Aku akan menunggumu di sini sampai kau mau bertemu denganku, kata Yo lalu duduk bersandar di dinding bagian luar rumah gadis itu. Bersambung episode sebelumnya, Tiara merajuk. Episode berikutnya, nasihat dari alam lain. Yo William, nasihat dari alam lain. Awan gelap tampak menggantung di atas langit menutupi cahaya sang rembulan. Sepertinya itu adalah pertanda bahwa hujan lebat akan turun. Walaupun cuaca sangat mendung, namun tetap tidak dapat membuat padang luas tempat seorang pemuda yang sedang berdiri itu serta-merta menjadi gelap. Dengan keadaan linglung, sang pemuda memperhatikan dirinya, lalu dia memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Ada di mana aku ini? Batin pemuda itu dalam hati. Kemanapun dia memandang, seolah dia sedang berada di lautan pasir putih yang luas tanpa ada tepiannya. Yo, apa kau sedang bersedih? Sayup-sayup Yo mendengar suara lelaki tua yang sangat dia kenal. Bahkan, sudah lama dia tidak mendengar suara itu. Cucuku, apakah kau sedang bersedih? Tanya suara itu lagi. Kakek Uyut. Kakek Uyut Malik. Di mana kakek? Tanya Yo sambil memutar-mutar tubuhnya untuk mencari dari mana sumber suara tadi. Namun itu sia-sia saja. Dia tidak menemukan apa yang dia cari. Kau belum menjawab pertanyaanku. Apa kau sedang bersedih? Kakek Uyut. Iya. Yo sedang bersedih, jawab pemuda itu dengan manja antara keluhan atau rengekan. Terdengar jelas di telinga pemuda itu suara hembusan nafas berat yang dilepaskan dengan berat pula. Apa kau ingin membuat aku merasa gagal dalam mendidikmu menjadi seorang lelaki yang kuat? Kuat jasmani maupun rohani. Apa kau ingin aku bersedih di dalam alam keabadianku? Kau ditempa untuk urusan yang berhubungan dengan keluargamu. Bukan untuk mengurus urusan yang hanya akan melemahkan semangatmu. Ingat Yo. Kau adalah penerus keluarga William. Kau juga adalah harapan bagi keluarga Smith yang tidak memiliki keturunan lagi. Jangan buang waktumu hanya untuk urusan cinta. Bagaimanapun, tantangan kedepannya akan sangat berat. Kau harus bisa mengesampingkan urusan pribadimu demi memenangkan sebuah pertarungan yang apabila kau tidak bisa menanggulanginya, maka kejayaan keluarga besarmu hanya akan tinggal sejarah saja. Uyut. Apakah Yo salah dalam mencintai seorang wanita? Yo kan juga berhak untuk bahagia. Bukan seperti bidak catur yang bisa maju tanpa bisa mundur. Bidak catur memang akan terus maju. Tapi ketika dia sukses mencapai garis akhir, maka dia bukan hanya bisa mundur, tapi bisa ke kiri,
ke kanan, dan juga bisa bergerak secara diagonal. Kau harus mengesampingkan urusan perasaan demi mencapai titik akhir dari sebuah perjalanan. Berapa banyak raja-raja di dunia ini yang hancur hanya karena terlalu mengutamakan kepentingan perasaan terhadap seorang wanita berbanding kemaslahatan rakyatnya. Harusnya kau bisa mencontoh para pendahulumu. Mark Antony, Julius Caesar, Edward Prince of Wales yang rela turun tahta hanya karena wanita, dan lain sebagainya, adalah beberapa contoh yang bisa kau ambil pelajaran dari kehancuran mereka karena terlalu menurutkan hawa nafsunya kepada makhluk yang bernama wanita. Io kini jatuh terduduk dengan perasaan campur aduk ketika dia mendapatkan nasihat dari suara tanpa wujud tersebut. Kau jangan melakukan kesalahan yang bisa membuatmu menyesal seumur hidup. Lihat ke belakang. Kau memiliki ayah dan ibu yang sangat mengandalkan dan membanggakan dirimu. Kau punya kakek William dan Smith. Kau punya seorang paman yang menantikan kesuksesanmu. Kau memiliki 3 orang sepupu yang harus kau makmurkan. Kau punya kakek Dracomu, nenek Roxanamu, Tengku Mahmudmu. Kau juga memiliki orang-orang yang menyayangimu. Kau ada Future of Company, Dragon Empire, Tiger Sham dan banyak lagi yang apabila ditukar hanya dengan urusan perasaanmu, itu akan terlalu murah. Bahkan sangat-sangat tidak sebanding hanya untuk seorang gadis. Kalau kau kalah, berapa banyak karyawan yang akan kehilangan pekerjaan? Negara akan kekurangan pasukan karena tidak mendapatkan lagi pajak dari perusahaan. Jutaan orang yang pengangguran akan mengutuk dirimu andai kau kalah. Daripada kau mengurus perasaan sialanmu itu, maka sebaiknya kau persiapkan dirimu untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Kau memiliki waktu setidaknya 18 bulan lagi. Maka, kembali kepadamu. Apakah kau akan berlarut-larut seperti lelaki yang lemah syahwat atau, kau akan bangkit untuk mengesampingkan hal pribadi demi kepentingan orang banyak? Itu kembali kepadamu. Hanya saja, jika kau menuruti perasaan pribadimu, maka aku tidak sudi untuk kau ziarahi. Aku menganggap bahwa kau adalah bangkai hidup yang tidak berguna. Hening. Tidak ada lagi tanda-tanda bahwa ada orang di sekitarnya. Uyut. Tidak ada jawaban. Kakek Uyut. Tetap tidak ada jawaban. Cetar. Suara petir menggelegar memekakkan gendang telinga. Io sangat ketakutan dengan suara petir tersebut. Cetar. Satu sambaran kilat menghantam tepat di samping tubuh pemuda yang sedang terduduk di lautan pasir tersebut hingga membuat dirinya sungguh sangat terkejut. Ark, mati aku. Apakah aku tadi bermimpi? Io tampak celingukan memandang ke sekeliling. Dengan mengucak-ngucak matanya dengan punggung tangannya, dia berusaha bangun. Dan ternyata dia tadi tertidur di bawah jendela bagian luar tepat di kamar Tiara. Ternyata aku bermimpi. Tapi, mengapa begitu nyata? Kata Io yang saat ini mandi keringat. Dia kini memandangi jendela kamar Tiara yang tertutup rapat. Apakah aku sudah terlalu bodoh? Pikir Io dalam hati. Dia kini mengeluarkan ponselnya lalu melihat bahwa jam kini menunjukkan angka 4-30. Ternyata sudah subuh. Baiklah. Aku rasa sudah cukup, kata Io sambil memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku. Io masih memandangi jendela yang tertutup rapat itu. Tak lama dia pun berujar. Baiklah, Tiara. Aku rasa semuanya sudah cukup.
Aku dilahirkan bukan untuk menjadi pengemis, tapi untuk menjadi seorang raja. Lagi pula, sebuah hubungan itu harus didasari oleh saling jujur dan percaya. Jika sudah tidak ada kesempatan lagi, maka setahun pun akan tetap saja percuma untuk menunggumu. Maafkan aku. Ini adalah dunia nyata. Bukanlah sebuah drama romantis di mana sang pemeran rela kehujanan demi sebuah kata maaf. Aku tidak seperti itu. Semoga kau bahagia. Yo lalu berjalan dengan langkah mantap meninggalkan rumah Tiara. Lamat-lamat dia mendengar kumandang suara azan subuh di surau terdekat di kampung Kuala Nipah tersebut. Sementara itu dari dalam kamar, Tiara yang mendengar suara tegas dari Yo tadi segera membuka pintu jendelanya. Dia berharap bahwa kata-kata dari Yo tadi hanyalah sebuah ancaman. Namun dia sangat kecewa begitu melihat bahwa Yo sudah tidak berada lagi di luar. Yo, panggil Tiara. Namun, tidak ada lagi sahutan. Entah karena terlalu panik, sampai-sampai Tiara melompati jendela seperti pencuri. Gadis itu segera berlari ke arah ujung jalan di depan rumahnya. Dia berharap akan melihat kelibat bayangan Yo. Namun tetap saja dia tidak menemukan pemuda itu. Mungkin aku terlalu egois, kata gadis itu dalam hati. Gadis itu lalu kembali ke rumahnya. Dengan susah payah dia memanjat jendela tersebut untuk masuk kembali ke kamarnya. Setelah tiba di kamar, dia segera menutup kembali jendela dan bergegas ke kamar mandi untuk berwudu dan melaksanakan sholat subuh. Dalam sholatnya, gadis itu memanjatkan doa semoga Yo selalu dalam keadaan baik-baik saja. Masih belum ada kata terlambat. Dalam hati dia hanya pasrah saja. Kalau jodoh, pasti akan dipertemukan kembali. Bersambung. Episode sebelumnya, usaha Yo membujuk Tiara. Episode berikutnya, Tiara tidak diizinkan pergi.